barangkali dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, saya mohon ampun kepada kita semua, terkhusus kepada guru-guru saya, senior-senior saya yang ilmunya melebihi ilmu yang diberikan Allah kepada saya. Mohon ampun, mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Ibu-ibu masih siap? Ibu-ibu masih siap? Mau enti kiro? Mau enti kiro? Para karena kemon ibu-ibu ada yang simayo geraram tempat. Ya, sebelah kanan kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sawah jam sini, Pak. Sawah jumpa dulu. Pak Penghulu ini lagu perintinya saya sebenarnya udah lupa, mohon maaf nih Pak Penghulu. Beliau masih ingat rupanya 2014 kami sering jalan-jalan waktu Pak Haji Amru. Saya pun Pak, kalau menjual orang saya sanggup, tapi menjual diri sendiri saya nggak pandai. Nah, ayo kembali nyeritain jemaah jerohi sanahi kotek-kotek di makin pandai aku nyeritain deh. Tapi hal ihwal diriku saya nggak pandai dan saya dilarang hukumnya memang. Membanggakan diri itu memang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang punya anak kecil diamankan, barang kecil urus sendiri. Yang nggak mau nangis usahakan nangis supaya keluar sebentar. Kaheng ngerak man, mayu menkuasai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dengar Ustadz Irwansyah juga sudah pernah dari sini, dari Aceh Tengah. Juga saya dengar ceritanya dari Pak Imam Tengku Saparudin, Tengku Saripudin, dari kampung Bakongan Baru, Kecamatan Permata, juga sudah pernah dari sini. Saya yang kali ketiganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Penghulu atau Pak Becik tadi, kita setiap datang bulan Maulid, setiap tahun kita adakan Maulid senurut kemampuan itu, baik di desa maupun di kota maupun di dusun, selalu mengadakan peringatan Maulid demi menghidupkan rasa cinta kepada seorang kekasih Allah yang sangat dicintai Allah. Tak kala kita mencintai orang dicintai Allah, kita pun akan dicintai Allah. Maka ada sepotong doa dari Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka, ya Allah jadikan aku orang yang mencintai engkau, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang engkau cintai. Mencintai Allah yang mutlak, mencintai orang yang dicintai Allah, kita akan dapat cinta Allah. Benci kepada orang yang dicintai Allah, kita akan mendapat murka Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya mulai ceramah Maulid, saya akan awali dengan satu cerita singkat. Singkat paling ada 2 menit. Ini cerita kemuliaan bulan Maulid. Orang yang memeriahkan bulan Maulid, apa yang dia dapatkan? Ini ada 2 orang pemuda, ada jemaah pemuda roa yang sangat cinta kepada bulan Maulid. Cerita yang pertama, di negeri Basrah yang dipimpin oleh raja yang sangat adil dan bijaksana, penuh iman dan takwa. Ini bunyi kira apa ini? Pokoknya aku Pak Penghulu di kekino Pak ini ketutupnya. Karena pentingnya ini saya berarti daripada nauni. Mereka ibunya sesok ini aku mengenal deh. Yang bicara ibunya aku pengen dorong. Cocok ya Bu? Ini dia kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Raja Harun Rasyid di kampungnya dia seorang raja. Jadi ada salah jemaah pemuda yang sangat berandalan, ke bahasa kita ini nakal. Gerara senang jemaah
nengon pemuda wayawan kampungah kengeliwat we ngerisik jema kengeliwat we membenci jema karena berandalan istilah pemuda-pemuda sini. Semoga isin kerana ke daerah benar-benar beli bapak Honda, beli amai Honda jero, bande jero, sesuai rum ton duduk ton kuno lebih jero, sesuai rum bande. Memang orang Jepang iciptannya Honda sesuai ban, sesuai tempat kunul. Gen orang kita gayo ni, anak-anak bujang tu beli amai Honda, tempat kunul seperti biasa, bande tukernya rum ban sepeda. Hati kucak-kucak sini ban Honda ni ke kanan ni kucak ni. Hati temas jemping. Hati tiba begitu jemping itu untuk turun. Jadi pemuda ini lebih berandalan, enggak suka orang. Cuma orang lebih ni. Kita murid ni Pak, orang yang jahat jangan terus kita hina. Mungkin ada suatu hal yang mulia di sisi Allah. Jadi waktu bagian bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, ibersihnya bajui, isesahnya bajui, igosoknya bajui, pakai wangi-wangian, minyak wangi-wangi untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Maulid. Dia adakan kenduri besar-besaran, walimah Maulid. Ibacanya barzanji lagu sebaca bapak Nino, anta Samsun, wa anta Badrun, wa anta Nurun fauqa nuri. Banyak lagi sifat-sifat Nabi. Oh ya, dor buat tipak kengegeh bulan Maulid. Jadi satu saat umure meninggal. Jadi waktu meninggal Pak, kita di majahan nih Pak. Murid PP bersuka jemaah, makin benasah lalu suka jemaah. Enggak ada orang yang mau mensalatkan jenazahnya. Gerala jemaah sedekat jenazahnya. Enggak ada orang yang mau memandikan jenazahnya. Sehingga karena tertunda mandinya dan kuburnya dan salatnya, maka oleh orang Basrah terdengar sebuah suaranya ada, orangnya nggak nampak. Hanya kena suaranya, penduduk Basrah, datangi jenazah Polan, salatkan jenazah Polan, mandikan jenazah Polan, kuburkan jenazah Polan. Kami berbetikan penduduk Basrah, itu yang meninggal itu adalah salah satu daripada walinya Allah. Betul itu wali. Lima wali murid. Wali itu orang yang punya kelebihan, yang keramat. Nguk ngosok, nguk ini, nguk itu, sana kena kenguk. Ya, lima wali murid ke. Wali murid itu termasuk bapak ini. Jadi oleh lingkungan Pak Tri Bulan Basrah disalatkan. Sesudah dikuburkan malam pertama ini, banyak orang Basrah hampir 90% bermimpi menjemurung pemuda Nino. Pemuda Nino tempatnya paling tinggi, pakaian putih seragam dalam surganya Allah. Saya heran deh orang Basrah. Terus kita goyahkan, betul kamu cuma paling jahat. Anak timurlah goyah tempat kamu hebat. Dijawab dengan singkat, saya memang banyak orang benci, tapi ada satu hal yang kucintai. Aku kelebihan bulan Maulid selalu mempersiapkan diri untuk kenduri Maulid. Kukulan kenduri Maulid, besar-besar saya kenduri Maulid, membaca sifat-sifat Nabi, berjanji tentang Maulid. Wahai kata Allah, you boleh lagu di tempatku karena aku cinta kepada orang yang dicintai Allah. Ya, Pak, ketika Maulid ini mungkin permainan banyak, walaupun banyak orang mengatakan bid'ah, kau bid'ahnya kami diganggu kau. Tidur urusan kau. Jangan ganggu harimau yang sedang tidur. Kami garutan kau kena urusan dia. Kau kena kau sama dia bid'ah, minggir. Doa kena kau bid'ah. Nanti bayar kampung kami. Ini hati-hati Pak Penghulu. Ini sekarang banyak orang berkedok Islam, berbaju naru lagu aku ni, cuma gerung doa, gerung sama dia, gerung berzikir, bid'ah. Oh ini. Kami memang sangat bid'ah. Kau geng begini, nanti kami siapkan rawak ni. Ya, ini sedikit bid'ah ini yang kita nggak suka. Sedikit. Oh yang berbeda apa itu bid'ah? Ini saya potong sedikit Pak ya. Amalan itu ada beberapa tempat. Saya potong sedikit, nanti saya sambung lagi cerita tadi. Ada amalan
halo, mau fokus. Ini herannya aku Pak Penghulu, lingnya kuling kanak ke dia. Berarti ling mamanya ya. Ini kegagal fokus, dapat hanape Pak. Adang habis besi binasa, tukang tiup merah mata. Sami'na wa ata'na ghufranaka, bawa pulang ke rumah wa ilaikal masir. Simak belajar, jangan disingak. Kalau singak teridah gigi. Ada amalan ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya. Satu, katilah pilih. Iko guys, beda ahnamu kita jelasan ke. Berarti kini lo oh, ketika itu selesai. Satu, ditentukan tempat, ditentukan waktu. Hanahonya haji harus di Mekah, nggak boleh ke Berandan, Langkat dan Setabat, nggak boleh. Harus di Mekah, waktunya pun bulan Zulhijjah, germo bulan Muharram, germo Rabiul Awal, turah bulan Zulhijjah, mulai dari 9 Zulhijjah. Satu. Yang kedua, ada amalan ditentukan tempat, tidak ditentukan waktunya. Umroh harus ke Mekah, germo ingat Medan 10 ulah dan kubilang kejere. Germo waktunya kapan saja boleh, Rabiul Awal, Muharram, Safar, dan kapan saja, nggak ada larangan. Tapi tempatnya turah Mekah. Dua. Yang ketiga, ada amalan ibadah waktunya tidak ditetapkan, tapi tempatnya tidak ditetapkan. Sembahyang subuh ada waktunya, duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya. Tempatnya terserah, penting suci. Lebih di masjid lebih abdal, berjamaah lebih bagus. Sesering bagus tapi kurang bagus, sesering sah kurang abdol. Hanya orang kampung Jiwu kurang abdol. Kalau ingin abdal, ingin sempurna, salat berjamaah. Ada satu ibadah waktu tidak ditentukan, tempatnya tidak ditentukan. Baca Quran, zikir, tasbih, baca selawat, tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, kapan saja pun boleh. Terus kita tanya sama mereka, di mananya bedaahnya, bro? Nggak kamu? Nah, nggak tiga kutuk. Sini lah maka. Yang kedua, cerita anak muda. Ini tentang boleh dia ulang dan boleh. Pokoknya tangguh-tangguh hari rel ulang dan boleh. Bapak Ibu, di kota Syam ada seorang raja yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Jadi ikuti samana negeri Syam. Ada seorang pemuda, dia sangat hobi menunggang kuda, suka menek kuda, pacuan kuda. Satu pagi mungkin ngelaguya takdir ya Allah, waman hana innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, siapapun tidak bisa melarang. Nek we atas kudana, kuda dipel pak begitu nek simpe kudana tidak berhenti terus lari gitu. Masangkanya cukup cepat, langsung ke pintu gerbang istana raja. Ada kuda di depan maka lipat tahanan we kone. Jadi yang punya kuda tidak bisa menahan. Kekang ini yang mati pun kini gerpas teten ini. Kuda ini cepat, pun narasi lagi. Begitu sampai ke gerbang istana, buka pintu gerbang, keluar anak raja, anak laki-lakinya semata wayang. Oya usara anak kalah. Begitu keluar anak raja, kuda ini langsung lompat ke badannya anak muda tadi. Yonenya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri di tempat meninggal. Kena heboh istana, anak raja dibunuh oleh seorang pemuda. Untung nggak ditanya kepada pemuda tadi, kamu yang bunuh wen? Enggak, kudaku. Sebenarnya jawabnya betul ya. Kau bunuh wen? Enggak, kuda kuni bunuh nih. Cuma dia atas kuda. Bayar jawaban benar tapi nggak pinter. Benar jawabannya tapi ger pinter. Hati murid ini itulah benar, itulah pinter. Benar print ger pinter, gemuk pinter print ger benar, bayar celaka. Jawaban orang benar tapi nggak pintar. Sakami jawaban orang benar, asyik oleh, adik bodoh.
Kuih kok mereka jawabnya betul, geliat ujungnya. Benar nggak Pi? Jadi raja lupa gram bahasa Indonesia gram lebih dikoya anakku satu-satu luluh koko karena berlaku oleh hukum Islam. Nyawa balas nyawa, kisas harus bunuh mati. Wede kemudian jantungnya anak muda lipat duduk karena ini kemenuh gerakan jatah murid. Jadi pemikirannya ya aku nih gerara harapan ini dikembali murid gerara harapan itu kuda punya arah harapan murid cuman kaku naik murid kalimat wanati Pak Hanak ini ya Allah kalau aku nanti selamat dari hukuman raja saya akan mengadakan kenduri maulid besar-besaran akan kubacakan berjanji tentang sejarah Nabi undang jemaah undang anak yatim undang jemaah untuk memakan barang yang disiapkan awan nanti Pak rujuna tetap kekuasaan ya Allah kenapa punya kalimat apa tapi drastis dari muka yang merah lemut wajahnya rejennya waktu yang mana anak undangnya senyum rencana meluluh menjadi pengadoa berdoa kayu nih jangan pakai selsom ya isi anak barang ikarape seluruh stop loh ini boleh nih dan dipasang-pasang mau pasang tik aku pakai ini terserah tenggulang apun di coba aku kosong di gerarahan apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sawahnya assalamualaikum waalaikumsalam iya assalamualaikum dan enggak boleh nari jangan anak muda kamu seorang penyihir demi Allah Raja aku bukan penyihir kalau kau memang bukan penyihir kenapa saya dari marah menjadi senyum ada yang kau ucapkan sebelum jumpa dengan aku mana ucap kau sudah sebelum jumpa aku kalau begini Reje sebenarnya aku seru nih harapan murid gerara di Reje cuma ingat aku pusara kalimat ya Allah kalau nanti saya bebas dari hukuman raja saya akan mengadakan kenduri maulid akan saya cari uang pokoknya udah carailah undang jemaah untuk makan maulid dengan singkat raja langsung jawab ikelagoya kita rencanamu anak muda ini sen 100 dinar belanjakan silakan adakan kenduri nah oke yakin ada kemar rawang seru nih rawang korek kita ini berarti kenduri maulid karena dia potong ayam satu kepeke kumersa romoke kumersa pidingnya kumersa duduknya tari 5 awannya tari 5 pokoknya daging-daging yang mantap-mantap semuanya tinggal di rumah kepek sayap sama lehernya kemenasa tak aku ganti kok naik Pak Pura bener Pak Gelani yang kayak konfingnya aduh kok ganti aku kepek Pak aku bilang ini terbang di kampung cuman begini berarti dong moyau rezeki kusir loya aman kita tanam salah yang lakukan oleh Pak Gerula dulu kita rusape ingat itu kata orang gayu kita nasib boleh beruntung dari tebang kampung debut tanah rata tapi kita nasib boleh salung remit wan kantong sangkan jemaah yang malah bermerap hidup kita usaha rezeki jemaah rezeki kita berharap cerita rezeki jemaah rezeki kita berharap yang jemaah bersehat ya rezeki itu mereka jemaah no way berharap cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Bapak yang dimuliakan Allah Nabi lahir dari seorang ibu yang sangat berakhlak Siti Aminah binti Wahab dari bapak seorang pemuda yang sangat tampan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai ke atas bin Qusay bin Kilab Bapak Ibu halo sibuk memang hari lahir itu kadang sibuk gak dua sibuk gini loh seluruhnya yang mana aku gini aman ya gak ada masalah karena kebetulan istri pun gak datang gini fokus ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Nabi lahir 12 Rabiul Awal
Cuman lahir di Nabi beda dengan anak-anak di kota Mekah. Apa itu? Nabi lahir putih bersih, setetes darah pun tidak ada di dagingnya, di kulitnya nggak ada setetes darah pun. Berarti menurut ilmu fikih, Siti Aminah melahirkan Nabi tidak ada hukumnya nifas. Itu wajib sembiang waktu ya. Siti Aminah ngomong di sembiang karena nggak ada setetes darah pun nggak ada di kulit Nabi. Maksudnya ada ya Pak, dari lahirnya pun sudah ada tanda memang Muhammad ini cuma bersih. Kita memang kekanaknya di lahir pengen hati ini penting lah adiwan kandungan pe mana dari ibu ini jadi jemajero, ini gede jemajero, ibu ini betehe sebenarnya cuma berani sedari ke suami ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi lahir kalau kita baca dalam berzanji maulid lagu jemaah sujud Pak ya, betapa orang bumi dengan mengucapkan kalimat ummati 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 meleneh umure ummati 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 bangkit dari kuburnya ummati 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 nanti di padang mahsyar ummati ummati. Enggak ada satu nabi pun yang mengatakan ummati ummati selain Nabi Muhammad sallallahu ya. Kita beda Pak, beda Nabi Muhammad urun Nabi Adam, beda Nabi Muhammad urun Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk sujud kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Hei malaikat, sujud kamu kepada Nabi Adam. Allah enggak sujud. Allah kini malaikat sujud urun iblis Nabi Adam walaupun iblis gerak. Tapi Allah enggak sujud. Beda dengan Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Yang dipanggil berselawat orang-orang beriman. Yang enggak mau berselawat oh segini gini. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu, orang-orang yang beriman, berselawat kamu kepada Nabi. Enggak mau berselawat berarti enggak mau jelas duduk ini karena urusan deh anak seterus keterangan ya Bapak Ibu. Hebatnya Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang beda Nabi lahir tali pusatnya sudah bersih, enggak ada tali pusatnya memanu kurang sana kemiring, enggak ada. Nanti beliau kuri hilang berarti bimaran enggak ada. Nabi gerung bimaran, Nabi gerung enggak anak ya, gerung gengaman, Nabi gerarang kulit sekolah, Nabi gerarang kulit genantan, Nabi gerarang kulit sana anaknya gerarang, Nabi aman. Kita ini teduh sekolah genantan, teduh genantan sedung kulit hilang, terakhir kulit surak. Gerang sehat-sehat. Hebat Nabi Muhammad. Ibunya enggak boleh susah. Nabi kita bacawan buku berjanji 3 bulan sudah bisa berdiri. Arai kampung Dorini lagu yang cuma lahir 6 bulan bisa berlari. Arai kampung Dorini 9 bulan sudah bisa berbicara seperti orang besar. Arai kampung Dorini hana barang tok sarau Nabi Muhammad siwah bulan ngomong bercerak pasir anak niku sebelah bulan hei ibunya laki halo sayangku ini ibu gerhani ke bercerak dewen ni yemon perlahan awahin yemon anak kalah wara aku pun anak kalah grilon banti. Hebat Nabi Muhammad. Yang paling hebatnya Nabi begitu lahir sudah dikhitan. Betul ibu khitan? Hah? Kalau bahasa istilah bayu salah bahasa Pak Imam, tapi salah pernah ucapkan sunat Rasul. Sebenarnya kalau sunat Rasul gerarane. Rasul gerarane sama sunat. Sebenarnya yang rumah sunat Rasul. Cuman dia lah orang lain guna sunat Rasul. Hidungin di Rasul. Itu bahasa khitanan, bahasa kami pondok jelisun. Nabi nggak gerarane Pak, gerarane nggak sibuk ibunya cari ini cari itu
cari menteri, cari bidang, nggak ada lagi. Kuna hebatnya Nabi Muhammad, ibu dia pernah susah umurnya. Ini anak dia Allah ya Rabbi pun. Ini susah umurnya, amai susah umurnya, masyarakat sekampung apa susah umurnya. Murid penusang jemaah, benar sampai susah jemaah. Ini jemaah lagu ini Pak. Geliatin jemaah benar sampai, makin murid sana nih. Sarau si putri Pak. Waktu benasa anak umur tu awak tu orang rapat-rapat kita Pak penghulu ngomong kita mulai rapat ini sambil gergailan masuk Pak Sekretaris ada sana jemaah gergailan penghulu polan awak dari nampak di kampung nang alhamdulillah ya kerja di rapat kayak gitu oh ya sana kenaki keceraki Pak kuda jemaah berjeroh di dini pe gergala atin jemaah sawah kebenasa gergala atin jemaah ini ngebenasa ya ngebenasa mana nu to lagu ngara maman seduan tu guru yang wah pokat pe gitu kulon oh we dua nih ya kita apa ya guru murid itulah jero dengan peringatan murid ini inilah hari-hari kita ikuti akhlak nina laku si baca terguna laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah sungguh ada pada diri Nabi contoh teladan dili keteladanan pada Nabi bu dili luar biasa Nabi wajahnya agak bundar bahunya agak lebar tulangnya agak luas Nabi kalau jalan agak nunduk tapi cepat nunduk cepat bagaikan turun dari tangga lagoya Nabi malah